Ya, kita akan membuka Alkitab kita dari surat Rasul Paulus terhadap jemaat di Galatia. Galatia pasal yang kelima, dan kita akan membaca ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Galatia pasal 5, 16 sampai 26. Saya akan baca 16, saudara-saudara baca 17. Kita bergantian hingga selesai. Maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu inginkan. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dan dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudaraku yang kekasih, pada waktu kita membaca bagian ini, hidup kita adalah sebuah pertempuran yang tidak berkesudahan. Dan pertempuran itu terjadi bukan di luar sana, tetapi di dalam diri. Inilah pertempuran paling serius. Pertempuran bisa memakan banyak korban ketika satu negara menggusur, mengagresi militer negara yang lainnya. Itu pertempuran biasa, hanya membuat orang menjadi mati, tapi belum tentu terpisah dari Allah. Apalagi jikalau dalam perang orang itu hanya menjadi korban di dalam memohonnya kepada Tuhan, maka kematian akibat perang hanya membawa dia ke surga. Tetapi pertempuran sejati terjadi dalam diri kita. Menang kalah ini menjadi pertandingan serius. Kalah kita hanyalah panggilan neraka di mana dosa itu menjadi nyata. Hidup adalah sebuah perkelahian yang tidak kunjung usai. Kita ditebus oleh darah Kristus yang sempurna. Kita menjadi sempurna karena penebusan yang sempurna, tetapi hidup di dunia yang tidak sempurna. Perang. Anda tidak bisa mengharapkan dunia ini menjadi sempurna karena memang tidak. Engkau tidak berhak berdoa supaya di dunia ini tidak ada problem. Alkitab tidak pernah mengajari itu. Tapi engkau wajib berdoa supaya di tengah problem engkau ditolong oleh Tuhan. Supaya di tengah pergolakan zaman engkau ditolong oleh Tuhan. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Supaya kami jangan berdosa padamu. Itu bisnisnya. Bukan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Lalu saya tidak pernah susah, tidak pernah sakit, tidak ada masalah. Omong kosong itu. Alkitab sudah mengajarkan kita. Hidup adalah sebuah pertandingan. Ditebus dengan tebusan yang sempurna. Hidup di dunia yang tidak sempurna. Untuk menuju kekekalan sempurna. Yaitu Yerusalem baru. Maka hidup kita pun sama. Hidup kita adalah dua kerajaan yang saling berbenturan. Di waktu lampau kita tidak mengenal Tuhan. Hidup dalam kedagingan kita. Semua perilaku kedagingan menempel di memori kita. Tidak ada bertobat lalu memori kita hilang, lupa semuanya. No, tetap di situ. Tetapi pengenalan akan Tuhan sudah mengajar kita untuk hidup serius mengikut Dia. Sehingga hidup itu menjadi pertempuran antara memori, keinginan, kebiasaan lamaku dan tujuan hidup baruku yang sudah diberikan oleh Tuhan. Nah, ini terus berbenturan, saudaraku. Omong kosong kalau kita tidak ingin menjadi orang kaya raya. Omong kosong kalau kita tidak ingin menjadi orang terkenal. Omong kosong kalau kita tidak ingin menjadi orang yang disukai semua orang. Semua kita ingin. Dan keinginan itu begitu besar. Celakanya ketika keinginan itu kita jalankan dengan cara-cara manusiawi lama kita, menjadi kacau balau semuanya. Tapi itu ada di dalam diri kita. Keputusannya mutlak menjadi keputusan kita.
Betapa tidak sederhananya, saudaraku. Nah, oleh karena itulah, apa yang dikatakan Paulus kepada orang-orang Galatia menjadi sangat penting. Sudah sangat jelas, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan daging adalah keinginan manusia yang belum mengenal Allah. Keinginan roh adalah keinginan manusia yang sudah mengenal Allah. Dua-duanya di dalam diri kita. Masa lalu kita tidak kenal Tuhan. Masa kini kita kenal Tuhan. Ingat, masa lalu kita tidak hilang. Pertobatan tidak menghapus seperti sebuah tulisan dihapus pakai tip X lalu selesai. Dosamu yang dihapus. Tapi memori masa lalu, keinginan itu masih bisa muncul. Namun, jika engkau hidup dalam roh, engkau akan bisa mengalahkannya. Nah, pecundangkah engkau atau pemenangkah engkau? Nah, itulah menjadi pergumulan serius kita. Karena itu Paulus mengatakan dari dulu terus-menerus itu berkelahi dan tidak akan pernah kunjung usai. Sehingga akhirnya kita dipaksa seringkali oleh si setan itu melakukan hal yang kita tidak ingini. Lalu sesudah melakukan, kita menyesali. Lalu ngaku dosa di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, mau berapa kali? Boleh kita jatuh dalam dosa? Bisa, tapi tidak boleh. Ini yang menjadi sulit. Boleh? Tidak. Bisa? Iya. Oleh karena itu kalau jatuh dalam dosa, jangan excuse lalu bilang, ya namanya juga manusia Pak, mana ada yang sempurna. No! Kita ini manusia sempurna, ditebus dengan darah sempurna, dan berbisnis untuk hidup sempurna. Maka hidup itu saya katakan tadi, perkelahian. Hidup kita dalam medan tempur yang tidak kunjung usai. Tidak ada seorang pendeta bisa menggaransi dirinya tidak jatuh dalam dosa. Tidak siapapun. Berkhotbah tidak sama dengan hidup benar. Berkhotbah benar itu gampang, hidup benar itu susah. Kalau saudara datang ke gereja, jangan pernah berpikir engkau sudah menyenangkan hati Tuhan. Belum tentu. Perasaan keagamaan kita menyenangkan Tuhan. Padahal Tuhan belum tentu senang lihat kita. Dari mana kau tahu Tuhan senang padamu? Apakah kalau kita katakan, aku mau menyenangkanmu seperti lagu itu, lalu dia jadi senang? Mungkin dia bilang, omong kosong apa yang kau nyanyikan? Kau bilang kau mau menyenangkanku, tapi perilakumu selalu mendukakanku. Sehingga dibutuhkan satu kepekaan pada diri, kesadaran. Sehingga waktu saya bicara tentang dia, memuji dia, batinku harus menguji diriku sendiri. Aku harus berkelahi dengan diriku, menghantam diriku, supaya aku bisa tahu hidupku itu sungguh apa tidak. Nah, inilah perkelahian sengit di dalam diri. Bagaimana itu menjadi satu pertandingan yang tidak boleh berhenti, saudara-saudaraku yang kekasih. Hidup kita adalah sebuah medan pertempuran dan bertempur dari detik ke detik dalam kehidupan. Satu detik engkau bisa berdiri lempang, detik kemudian engkau sudah tersungkur tidak karuan. Satu detik Petrus bisa berkata, engkaulah Mesias anak Allah. Yesus berkata, Petrus, yang bicara itu bukan kau, tapi roh Bapakku. Satu detik kemudian, kiranya Allah menjauhkan kesulitan kepahitan itu darimu, ya guruku. Setan, engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan Tuhan. Sedetik dia dipenuhi Roh Kudus. Sedetik kemudian dia dipenuhi roh setan. Padahal Yesus ada di situ. Jadi jangan bilang, kalau Yesus bersama kita semua beres. Betul, masalahnya kau bersama Yesus apa tidak? Perhatikan kalimat itu. Bersama Yesus masih beres? Yes, kalau Yesus menyertai aku semua beres. Persoalannya, aku yang bilang, aku bersama dia. Apakah dia bersamaku? Nanti dulu saudara-saudaraku. Itu sebab mari kita mulai mengukur diri kita. Mari kita mulai memperhatikan hidup kita. Bagaimana kita berkelahi, bertanding dalam kehidupan itu. Bagaimana kita melakoni hal-hal yang tidak sederhana itu. Ini yang mesti kita pikirkan terus. Ini yang mesti kita gumuli terus dalam diri kita. Pertandingan, perkelahian yang sengit. Kau melakukan apa yang tidak kau kehendaki. Paulus dengan jeli menggambarkan dalam kitab Roma. Apa yang kuingini baik, tetapi yang kulakukan justru yang tidak baik. Lalu dia bilang, akhirnya aku tahu dengan tubuhku aku melayani dosa, dengan jiwaku aku melayani Allah. Bukan Paulus itu menjadi orang yang dikotomi. Seakan-akan tubuh adalah dosa, itu pemikiran Roma. Lalu jiwa ini adalah jiwa yang bersih, yang akan berganti tubuh nanti kalau sudah mati dan seterusnya. Nah, itu konsep nanti dikembangkan reinkarnasi. No. Paulus bukan ngomong itu. Tapi Paulus mau mengatakan, aku hidup dalam tubuh berdosa.
Dipenjara di sini dengan keinginan masa laluku. Kristus sudah memerdekakan aku. Maka aku tidak boleh lagi dipenjara. Aku harus berkelahi karena aku orang merdeka. Kunci di tanganku. Bukan lagi aku terkurung di sana. Maka lagi-lagi saya katakan, hidup adalah sebuah pertandingan yang tidak pernah berhenti. Dan pertandingan sengit itu adalah kita dengan diri kita sendiri. Maka kalau pertandingan ini kita menangkan, menjadi mudah kita membereskan urusan dengan sesama kita. Menjadi sederhana bagi kita. Karena itulah kita penting untuk memperhatikan hati-hati dalam seluruh kehidupan kita. Paulus mengatakan bagaimana manusia yang hidup di dalam keinginan dagingnya. Hidup dalam percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, dan seterusnya. Komplit di sana. Ya, nah, saudara tinggal nyatat aja, saudara ada yang mana? Mungkin waktu saudara nyatat juga kaget ya. Masih ada yang saya punya, tapi kok nggak ada di sini datanya ya. Nah, terpaksa saudara tambah lagi tuh Alkitab ya, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Maybe kepanjangan sekali kita. Maka kadang-kadang kalau saya baca ya, enak bener khotbah. Tapi kalau ngeliat ini, aduh ampun. Kepentingan diri sendiri. Saya mau tanya saudara, siapa yang paling kau cintai dalam hidup ini? Ibumu, papamu, siapa? Istrimu? Halo? Siapa? Istri? Alah, karena dekat istrimu kok ngomong gitu. Ngomong kosong itu. Kenapa kita kelahi? Kenapa kita sering ribut? Karena kita cinta diri kita. Saya akan lebih mementingkan diriku pertama baru istriku. Pak Bigman kan baik, beli ini. No. Beli itu urusan nomor 5 itu. Tidak sama dengan beli berarti mendahulukan dia. Nah, itu bahasa industri itu. Cinta adalah permata. Enak di dia, nggak enak di dompet kita itu. No. Bukan itu cinta. Apakah kalau saya beri dia permata lalu saya cinta? Tidak. Sejauh mana saya mengapresiasi dia. Sejauh mana saya percaya kepada dia. Sejauh mana saya bisa menerima kelebihan kekurangannya sekaligus. Sejauh mana saya bisa meniadakan diri supaya ada cinta. Cinta tidak mungkin jikalau diri ada. Cinta hanya bisa bertumbuh jikalau kita sudah meniadakan diri. Karena cinta bukan soal aku. Cinta bukan soal kau. Cinta soal kita. Identitas baru. Karena itulah saudara terus bergumul dan belajar. Bagaimana memahami itu? Yang paling kita cintai diri kita. Orang tua, istri, anak itu nggak tahu nomor berapa. Setiap ibu selalu mengatakan, tidak Pak, nomor 1 dalam hidupku adalah anakku. Saya ngerti itu bahasa sosiologi. Itu ucapan emosional saya bisa pahami. Itu emosi seorang ibu. Tetapi sejatinya kita paling mencintai diri kita. Kita tidak terluka oleh anak kita, bukan. Kita tidak mau kalau dia kemudian berbeda dengan yang kita inginkan. Saya kadang-kadang kalau sudah lewat anak-anak kelewatan, saya marah begitu ya. Tapi habis marah kalau saya duduk pikir lagi, oh God. Mudah sekali aku mengajari orang bagaimana mengajar anak. Aku sendiri fail. Mudah sekali aku bilang jangan emosi. Aku fail. Saya tahu kalau you mau suruh khotbah saya mau berapa seri pun, bagaimana membina hubungan suami istri. Apa itu cinta? Bagaimana merajutnya supaya dia tumbuh subur? Saya ngerti. Mau tanya apapun saya garansi saya bisa jawab. Tapi kalau kalian tanya, Bapak sudah jalankan belum? Ah, itu yang aku nggak bisa jawab. Kadang jengkel dengan diri ini. Apa yang ku tahu menjadi sangat banyak, tetapi menjadi beban yang serius. Karena tidak semua mampu kulakukan. Rasanya saya menjadi tertuduh. Dan kemudian berdoa, God help me. Tuhan tolong, Tuhan pimpin. Itu perjalanan sederhana, saudara. Ya, apalagi sekarang saya rada sensitif orangnya dengan saya tidak tahu apakah kondisi pengaruh dari kondisi jantung saya. Saya kalau ngeliat orang lelet itu atau salah dikit, duduk cepatnya sekali naik. Habis itu saya mesti duduk lagi diem. Aduh Tuhan, nggak perlu tadi begitu. Tapi saya tidak boleh excuse sebetulnya kepada kondisi diri saya. Saya mesti berkelahi lagi. Aduh Tuhan, tolong lagi.
Sehingga situasi itu aja mau mengajar betapa kedagingan yang dulu itu menjadi lebih cepat mudah keluar. Itu aja judulnya. Karena fisik begini, kedagingannya yang keluar. Kalau fisik begini pun kedagingannya udah udah beres, nggak juga dia akan keluar. Nggak ada kondisi fisik yang bisa mempengaruhi. Tahap lagi. Tidak mudah. Karena itulah pertarungan itu harus kita selesaikan. Nah, itu sebab dikatakan seluruh hal-hal yang jahat tadi, kemabukan semuanya, tidak ada yang mempunyai bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh disebutnya apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Nah, kompetisi ini merupakan dua perguliran. Ketika kamu melakukan sesuatu yang tidak beres, kamu bercabul, kamu cemar, nafsu, dan ini akan terus menggilas. 1 dosa, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100. Dan kamu nggak akan bisa, mau ngerem pun kayaknya udah bablas saja. Paling yang bisa kita bikin adalah memodifikasi. Ya, kita membuat dosa, tapi menutupinya. Ya, kita selingkuh, tapi bisa mungkin menutupinya. Paling ini yang bisa kita tutupi. Tapi sebetulnya ini tetap di dalam. Nah, karena itu ini harus dibongkar, sehingga roh lah yang menguasai kita. Siapa yang bisa bongkar roh? Kalau roh menguasai gimana? Maka itulah dikatakan buah roh. Ini istilah harus hati-hati. Buah roh itu bentuknya singular, bukan plural. 1, bukan 9. Kan orang suka bilang 9 buah roh. Salah. Itu singular bentuknya. Buah roh, bukan buah roh. Maksudnya apa? Buah roh adalah satu singular yang terus menggelinding menjadi satu sebab akibat. Kasih. Kenapa kasih? Saya dikasihi Allah. Karena saya dikasihi Allah, saya tahu apa itu kasih. Karena saya udah ngalamin. Lalu, oh ini toh kasih Allah. Lalu kubacalah firman-Nya. Oh benar. Makin mengertilah aku kasih itu. Maka kasih, karena aku dikasihinya, aku mengerti kasih, dan aku memilikinya. Nah, sesudah saya memiliki kasih, saya mengerti kasih, apa yang terjadi pada hidupku? Sukacita. Sukacita itu bukan uang banyak, saudaraku. Sukacita itu adalah memahami, menikmati kasih Allah. Jadi jangan iri kalau teman kita lebih kaya dari kita. Jangan sirik. Jangan ngomongin. Paling dia kaya karena gini, karena gitu. Sorry. Itu urusan rezeki Tuhan kasih sama siapa-siapa. Ya, enggak usah repot ngurusin itu. Gara-gara kau ngomong itu terlalu banyak, jantungan kau nanti mati kok. Sudah urus dirimu, nikmati. God thanks, saya bersyukur, saya boleh mengenal Tuhan. Ya. Tidak mudah, tapi itu kompetisi yang harus kita selesaikan. Saya suka bilang gak gampang ya, saya ada ngomong begini. Kalau deket-deket sama orang, temen jalan, ini, itu. Makan sana, makan sini, naik ini, naik itu, mobil. Kadang-kadang saya juga mikir. Saya pernah diajak naik private jet, jujur aja. Saya rohanikan itu. Tuhan, kau berkatilah pelayananku. Kalau ada private jet kayaknya cepat kemana-mana. Waduh, dirohanikan nih. Kayaknya kalau ada private jet cepat deh kemana-mana. Hah? Ada aja. Habis turun, malu lagi. Aduh Tuhan, ada aja aku ini gitu ya. Berkelahi loh. Gimana lah nggak enak. Datang awak telat pun ya pesawatnya yang nunggu. Bukannya kita yang ditunggu-tunggu ditinggal pesawat kan. Mau turun kapanpun kita yang ngatur. Ntar kau tunggu lagi, taruh izin sana. Mau berangkat terbang jam berapa? Udah jalan lagi kita. Enak benar ya? Siapa yang nggak pengen? Omong kosong itu. Semua kita pengen. Tapi mesti kah? No. Kasih itu, sukacita itu bukan itu. Sukacita itu di sini. Bukan secantik apa istrimu. Bukan sebaik apa istrimu. Seberes apa engkau. Nah, sukacita kita itu membawa kita kepada apa yang disebut damai sejahtera. Lah kalau hidupku sukacita, lalu damai sejahtera. Makanya kita bilang bersukacitalah senantiasa. Kapan? Ketika suka. Oke, good, easy. Ketika duka. Wow, itu susah itu. Mana mungkin? Bisa. Karena suka duka adalah warna-warni di luar sana. Di dalam sini sukacita. Jadi mau duka datang pun tidak masalah. Kenapa? Rasul-rasul itu bisa bergembira sekalipun dianiaya. Karena itu. Saya selalu berpikir memiliki itu. Ada titik-titik rawan ketika dokter bilang, Pak Big Man, sorry, you udah nggak bisa gini. Ya, kondisi udah sulit. You mesti begini, mesti begini, mesti begini. Kadang-kadang kalau saya udah terlalu semangat khotbah, pulang tuh nonton TV sebentar, mau tidur. Rasanya udah susah, apa gitu ini, kenceng begitu.
Berat. Ya. Kadang-kadang rasanya ini masih nyambung nggak nih? Masih panjang nggak ini? Tapi apakah aku akan berubah besok? No. Tetap akan kujalankan apa yang harus kujalankan. Tapi ada titik rendahnya. Turun, up lagi, turun, up lagi. Nah, itu perkelahian kita. Ya. Sehingga saya tidak perlu melirik teman-teman pendeta yang sehat. Coba aku sehat kayak dia. No, itu sehat dia lah itu. Rezeki dia sih itu. Rezekiku sakitku. Jadi sakit itu pun rezeki. Karena Tuhan mau berbicara padaku lewat apa yang ada. Tuhan berbicara padamu lewat apa yang ada. Maka jangan iri kau pada aku tidak boleh iri padamu. Kalau kau mau berbelas kasihan, jangan kasihan karena Pak Bigman sakit. Kalau kau mau berbelas kasihan, kasihanlah kalau dia jemplung hidup dalam dosa. Itu patut dikasihani. Pendeta Malang itu. Mengapa otaknya itu hanya nafsu saja, uang saja, uang dan uang. Kasihani aku. Patut didoakan. Supaya dia kembali ke jalan yang benar itu. Karena itu jalani pergumulanmu. Kasih sukacita dan membuat damai dalam hidup kita. Indah sekali ya. Kesabaran. Itu membuat kita sabar itu bukan gini ya. Kamu duduk situ saya tungguin sabar. Suaminya sabar dia nunggu istrinya. Bukan. Kesabaran itu adalah tahan menderita. Kalau suami tungguin istri, seringkali bukan sabar. Nggak ada alternatif. Terpaksa. Ya. Banyak suami tidak marah kalau tunggu istrinya sudah lama. Kadang-kadang saya pikir hebat deh suaminya. Tapi ternyata memang suaminya pendiam. Marah dipendam. Ada suami yang langsung marah. Gila ya suaminya. Suaminya spontan. Habis itu selesai. Ayo pilih yang mana tuh? Meledak, ya udah selesai. Diam-diam, tapi pas kelahi satu kali, udah 5 ton ditumpuknya. Ayo pilih yang mana? Tidak pilih dua. Saya kan mau suami saya itu nunggu tapi tulus, Pak. Ke surga kau. Jangan di sini. Nggak ada itu. Itulah pengertian tadi. Waktu ini down, ini up. Waktu ini down, yang itu up. Itu suami istri. Indah, nikmati. Jalani. Sehingga hidup kita itu menjadi satu hidup yang betul-betul kita sadari. Tahan menderita. Murah hati menjadi orang yang mudah mengampuni. Ya sudahlah, mau diapain. Memang terjadi begitu. Ya, tapi ya sudah clear. Itu murah hati. Tidak mau berhitung. Kita lakoni saja apa yang kita mesti lakoni. Ya, kebaikan. Bagaimana hidup kita terhadap tiap orang, relationship kita. Kesetiaan itu piestis kata dasarnya adalah iman. Setia pada Tuhan. Setia itu bukan setia ke sekolah apa ke gereja ya. Oh dia orang setia loh Pak, tiap minggu ke gereja. No. Dia tiap minggu ke gereja tapi tiap minggu juga bikin dosa. Itu tidak setia. Mendua hatinya. Setia itu adalah one way. Satu tujuan. Hanya Kristus itu. Itu sebab tidak gampang. Saya tidak mau terjebak dengan aktivitas saya yang segudang itu lalu berpikir, saya sudah setia pada Tuhan. No. Saya banyak sekali kecewa pada diri dan maki-maki diri sendiri supaya lebih lagi menjalani. Ya, bagaimana hidup itu supaya dikerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kelemah lembutan itu adalah toleransi, mampu memahami orang lain. Sikonnya seperti apa? Keren ya. Dan penguasaan diri artinya apa? Engkau sudah menjadi raja atas dirimu sendiri. Engkau menguasai hidupmu. Itulah hidup dalam roh. Daging apa Pak? Tidak bisa menguasai dirinya. Dia lakukan apa yang setan itu mau. Kalau ini, no setan, pinggir. Tuhan tidak mau seperti itu. Keren ya. Jalani hari-harimu. Nikmati hidupmu. Disitulah engkau akan dipimpinnya. Dan bagaimana engkau belajar. Kuat sehingga engkau bisa menyalipkan dagingmu. Itu yang disebut penyangkalan diri itu. Oleh karena itulah biar kita yang hidup di dalam roh itu terus hidup juga dipimpin oleh roh. Dari waktu ke waktu di dalam perjalanan kita. Jangan pernah lengah. Ingat saudara-saudara ya, perubahan tidak ada sekejap. Habis dengar khotbah nangis langsung. Dia baik banget loh sekarang. Mendadak keluar dari sekolah apa gereja dia menjadi baik. Pembohongan itu. Tidak ada itu. Semua berproses.
Istri-istri, kalau kau lihat suamimu begitu kebaktian, nangis. Lalu kau, waduh Pak, ini suami saya ini jahat sekali. Tak pernah dia ini begini. Baru kali ini nangis. Aduh, saya bersyukur dia udah berubah total hidupnya. No. Yang berubah nangisnya itu. Kemarin enggak, sekarang nangis. Seminggu lagi mungkin masih bisa bikin kau nangis. Cuma frekuensinya berkurang. Engkau kan lihat perubahan itu. Tapi berproses dia. Nah, kamu harus jaga-jaga. Jangan cuma seneng, dia kemarin nangis, lalu pikir sudah selesai semua. Sehingga waktu dia besok bikin kamu lagi nangis, lalu kamu marah juga. Kamu dua-dua sudah dalam daging. Fail. Maka yang dalam roh ini bimbing. Ngerti suami, tenangin lagi. Sekarang jauh lebih mudah kok. Jadi nggak ada sekejap orang itu berubah. Jangan mimpikan orang seperti yang kau gambarkan. Saya punya imaging tentang seorang wanita. Mau saya istri itu ABCDFG. Tapi istriku nggak begitu. Tapi aku nggak usah sedih. Karena dia juga punya gambaran. Dan aku nggak begitu. Sama aja sih. Dia juga punya, mau suami itu begini-begini. Saya ngerti. Tapi saya nggak begitu. Tapi saya juga mau istri begini-begini. Padahal dia nggak begitu. Tapi harapan dia, aku tidak. Harapanku, dia tidak. Ya itu kan namanya apa? Samanya kita. Nah itulah cinta. Disitulah roh itu hidup. Menolong kita. Membangun hidup itu. Disitulah kasih itu menyala, saudaraku. Ya. Oleh karena itu yuk kita jalani hidup ini. Dengan berlomba melakukan apa yang mesti. Karena untuk mengalahkan keinginan daging adalah menaklukkan diri kepada kehendak roh. Dan berlomba melakukan apa yang roh mau. Tiap hari kita bertanding. Malas, rajin. Malas. You nggak kerjain. Artinya apa? Kau sudah kalah. Kau sudah jadi pecundang. Malas 1 kan jadi 2, 3, 4, 5. Tapi kalau rajin, bagus. Kamu rajin hari ini. Jangan pikir hari ini. Ini investasimu hari esok. Maka ada orang ya, kalau sudah biasakan diri. Lihat orang tua angkat kursi. Dia diam aja tuh anak-anak muda ya. Anak muda perhatiin. Maka begitulah kau besok. Kamu mesti kelahi. Aku masih duduk. Itu orang tua kasihan. Kamu tinggal kursimu. Kasih dia. Mungkin kamu lebih enak duduk daripada berdiri. Tapi orang tua lebih lemah daripada kamu. Apalagi pendeta Bigman. Perhatiin. Saya kadang-kadang paling gak enak, saya suka bilang orang tua, kalau tante sorry ya saya duduk. Kalau dia kenal saya nggak ada masalah. Banyak yang nggak kenal juga kadang-kadang nggak enak juga. Karena saya kalau diri duduk, belum khotbah. Aduh. Itu rasanya. Apalagi kalau udah selesai acara, semua mau minta foto. Dalam hati mau bilang enggak, ya enggak enak. Bilang iya capek juga. Mana lagi kita disuruh majang. Tukang fotonya belum datang. Weh, apa? Alamak. Dari tadi loh orang ini begitu ya. Tunggulah kita di situ. Bisa-bisa berdiri itu yang paling capek. Tapi ketika mau berusaha membahagiakan orang, ya akhirnya kita capek sendiri. Cuma saya pikir-pikir gini ya. Sebetulnya saya apa? Maaf ya, saya nggak ada waktu, saya mesti balik. Selesai kan? Pasti orang juga sungkan. Tapi saya pikir-pikir udahlah biar mereka senang, aku yang susah pulang. Nanti kalau aku ke surga, ya Tuhan marah sama mereka lah ya. Tetapi artinya apa? Belajar. Coba ya sudahlah. Apa yang bisa kita bikin ya kita bikin. Kadang-kadang ya memang tidak ada yang kita bikin orang tidak korban. Itu sebab malas, rajin. Masa bodoh, caring. Itu pertandingan hidup kita itu. You kerja, itu bukan kerjaanku. Kerjaanku sini. Padahal kamu tahu orang yang ngerjain itu nggak tanggung jawab. Akhirnya berantakan urusan pelayanan. Salah, bereskan itu. You nggak mau, saya yang kerjain. Ya, selalu belajar. Saya paling marah pada anak-anak saya kalau aja saya, udahlah masa bodoh lah nggak mau. Wow, kau melayani Tuhan atau mau melayani siapa? Kalau melayani Tuhan kerjakan. Ya, mau patah tulangmu itu untuk Tuhanmu luar biasa itu. Apalagi kalau yang patah itu tulangnya orang Batak ya. Tidak ada peduli. Tetapi bagaimana melakukannya? Ingat ya, roh, daging, roh, malas, rajin, masa bodoh, caring. Bukan urusanku, tanggung jawabku, lakukan. Dan ini akan terus bertumbuh, dan makin kuat di situ. Jadi jangan harap
satu hari engkau berubah total. Jangan harap kau doa, Tuhan tolong rubah hidupku supaya aku seperti yang kau mau. Omong kosong doamu itu. Kalau kemudian engkau memilih malas daripada rajin. Memilih masa bodoh daripada peduli. Memilih membiarkan daripada tanggung jawab dan membereskan. Jadi maaf ya Kristen, day to day itu gampang dilihat mata. You bisa lihat, sederhana sekali. Nanti hidupmu akan produktif. Hidupmu akan dijalani indah. Ya. Sehingga kita bagaimana mau melakoni hari-hari kita itu. Bagaimana kita mau menjalani hidup kita. Nah ini penting. Ini yang harus kita perhatikan dan pertandingkan. Sehingga dengan demikian hidup kita itu terus bergulir. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang terlihat progresnya. Makin hari makin baik, makin baik, makin baik, makin baik. Hidup kita itu makin hari makin benar, makin benar, makin benar. Nah ini kita mesti jalani. Tapi ingat, tidak berarti menjalani itu selalu mulus semua. Kamu udah baik, masih ada aja orang kurang ajar ngomongin kamu lagi nggak baik. Itu yang paling sakit itu. Tetapi di situ kita bilang, oh God, kok sampai begini? Ah itu namanya, kemarin kamu ujiannya kelas 1, sekarang 1 SMP. Taruhnya 1 SMA. Ya lebih susah lah, namanya juga sudah naik kelas. Di situ kita diproses. Di situ kita dibentuk. Ya, saya pikirkan sebetulnya kalau kita bilang taat pada roh itu indah, saya kasih contoh begini. Kalau you nikah, punya anak, nikah, kita biayain pernikahan kita, anak kita besarkan anak-anak kita jalani dengan sulit. Tapi you nggak bisa menikmati kebersamaan. Bagi saya itu menyedihkan, sayang. Besar banget aset yang kamu buang. Tapi kalau kemudian kita bisa bersama jalan dalam suka duka, ribut damai gitu ya, terus bergerak. Investasi itu kan nggak ada artinya. Ya. Maka saya selalu bilang ya, ada selalu blessing. Saya naik mobil itu kalau nyetir ya sekali seminggu atau sekali sebulan jarak pendek boleh lah. Tapi kalau sudah jarak pandang dokter nggak rekomen kan. Memang saya nggak boleh karena bawa mobil juga kan exciting. Nggak lari nggak apa tapi jantung yang berdebuk nggak karu-karuan. Ya. Jadi sopir saya juga udah tua. Kalau dia bawa saya pagi sampai sore dia pulang. Malam kemana kalau pergi? Ya istri saya. Kita punya akhirnya beberapa PA, kita nggak ambil lagi, beberapa saya nggak mau lagi pelayanan-pelayanan jadi PA. Nah karena PA kita pergi bareng terus, jadi muter bareng terus. Dia ikut semua kelas PA saya, semua kitab yang kita bahas, jadi dia juga bisa belajar di situ. Ya, akhirnya saya bilang sama Tuhan apa? Ada juga untungku sakit ya. Jadi istriku kayak perangko sama aku kan, nempel terus. Aku suratnya, dia perangkonya. Karena aku tidak bisa dikirim kalau nggak ada perangkonya, saudaraku. Jadi butuhlah perangko ini, baru amplop ini bisa berguna, berjalanlah dia. Itulah pergumulan kita. Jadi akhirnya saya hanya bisa mengatakan, Tuhan jahat. Enggak, Tuhan baik. Tapi betapa mengerikannya kalau kemudian kita udah sakit, ribut melulu sama istri kita. Kita bilang, kamu nggak ngerti saya sakit, kamu nggak peduli saya. Istri kemudian under pressure, stres, lalu ngomong di luar, aduh Pak, dia sakit. Kita ngerti, apa dikit telat dia ngarah, kita dia nggak mungkin. Korban dua-duanya. Yang sakit dia tetap tambah sakit karena stres melulu, istrinya yang sehat pun ikut jadi sakit. Pernahkah engkau mengerti betapa roh itu menjadi apa, keinginan daging menjadi racun yang paling mengerikan? Masuk ke seluruh sumsum hidup kita. Sampai kita nggak tahu lagi apa itu namanya bahagia. Bahagia adalah kalau aku nggak ketemu suamiku. Aduh bahagia Pak. Loh mati kan kita. Kalau aku nggak ngeliat istriku. Aduh bahagia banget Pak. Tapi kalau ketemu cicak rawa itu terus susah aku Pak. Aduh kalau ketemu dia lagi. Ayo ampun dah. No. Ini perkelahian kita. Ini pertandingan kita. Maka biarlah daging itu menjadi sesuatu yang kita salibkan di dalam hidup kita. Dan keinginan roh itu memenuhi hati dan pikiran kita. Please nikmati. Di dalam rumahmu, dengan anakmu, dengan istrimu. Dalam pergaulanmu, dengan teman-temanmu.
Ya, ingat selalu kalimat ini. Nobody perfect, but all of us must to be perfect. Kenapa? Karena penebusan Kristus yang perfect itu. Menyenangkan ya kalau punya teman ketemu sana, ketemu sini ya. Rasanya seneng, happy. Banyak kawan tuh enak loh. Ya. Saya kadang-kadang kalau lagi jalan di mall ngomong sama, Pak Bing, apa kabar jalan. Ya. Istri saya pun suka, anak-anak kalau udah ketemu lagi ramah. Pak itu siapa, Pak? Papa juga nggak inget. Tapi rasanya seneng kalau mereka punya perhatian sama kita. Kalau nggak kan dia cuek aja kan. Siapa itu dilewatin aja. Pak Bingman, orang nyambutnya juga serius, mesra banget. Kadang-kadang kita ngomong 10 menit, saya nggak nyampe-nyampe. Pikir. Nggak inget. Ya, kecuali dia tahu diri. Pak, masih ingat saya kan Pak, yang kita ketemu di sini-sini. Oh iya, saya bilang. Walaupun itu pun belum tentu juga. Masih muter lagi, yang mana ini ya? Ya, cuman kira-kira matching, nyambung-nyambung lah. Otak saya ini udah susah. Memori yang begitu-begituan ya. Tapi yang saya tahu cuma begini, oh God, thanks. Ada yang menyapaku, ada kawanku. Oh God, thanks. Ada yang menyukai aku. Enough is enough, itu hidup. Ya. Sehingga kadang-kadang kalau ada orang, Pak ini, wah saya diantar. Istri saya suka, Pak janganlah Pak, nggak enak. Saya bilang, enggak. Ya. Mereka senang kalau bisa bikin saya senang. Maka saya akan kasih kesempatan mereka untuk bikin saya senang. Saya enggak tentu perlu apa yang dia kasih, saya punya. Ya, saya dikasih kotak misalnya roti, Pak bawa, buat apa lagi bawa, makan juga belum tentu. Saya terima. Sampai rumah, ansip saya yang happy. Nggak kebayang dia makan roti mahal. Maka saya yakin dia pasti berdoa. Tuhan tolonglah dengan agamanya ya, supaya Pak Bingman umurnya panjang. Sehingga roti tetap datang. Nggak apa-apa lah. Itu doa dia di situ ya. Kita bikin dia bahagia. Seneng kan? Jadi bahagia tidak ujung langit sana. Itu roh. Taatilah keinginan roh, lakukanlah dan bahagialah. Amin. Maka dalam apa yang kita kerjakan, hikmat akan ditambahkan olehnya. Jangan sia-siakan hidupmu sebagai murid Kristus. Seperti Yudas menyia-nyiakan hidupnya. Tapi syukurilah hidupmu seperti para rasul menjalaninya. Dan mereka menikmati hidup, bahkan bersuka dalam duka, bahagia di tengah derita. Roh telah memenangkan hidupnya, sehingga semua orang bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan aku hidup oleh iman percaya kepadanya. Dan kujalani hari-hariku sekarang dan akan datang. Di kebersamaan, di kesendirian, aku tidak pernah berjalan seorang diri. Ia selalu menyertai. Kawan boleh pergi, Tuhan tidak. Hidup boleh sendiri, Tuhan tetap bersama. Akhirnya, Tuhan menolong kita untuk menyalipkan apa yang harus kita salipkan. Membangun apa yang harus kita bangun. Amin.